sobat semua, selamat datang di channel Raja Diare Education. Halo sobat semuanya. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini di pagi hari, saya ucapkan selamat pagi. Bagi teman-teman yang sedang menontonnya di siang hari, saya ucapkan selamat siang. Dan bagi teman-teman yang sedang menontonnya di malam hari, saya ucapkan selamat malam. Atau teman-teman yang sedang bangun seperti saya di jam 4 subuh, saya ucapkan selamat subuh. Nah teman-teman, seperti judul pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu tentang IoT, Big Data, Machine Learning, dan AI. Dan saya dan keluarga saya akan menjelaskan ini semua kepada teman-teman agar teman-teman bisa memahaminya. Dan teman-teman, kali ini yang akan menjelaskan materi-materi tersebut adalah 3 orang, yaitu saya, Ibu Raja, dan Bapak Raja. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu IoT. Nah, IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah alat atau benda yang ditanamkan teknologi-teknologi yang bisa berinteraksi satu sama lain tanpa campur tangan manusia selama alat tersebut terhubung dengan internet. Merupakan konsep di mana teknologi information dunia virtual dapat terintegrasi tanpa gangguan dengan hal-hal di dunia nyata. Lalu juga merupakan akses real-time information melalui Information and Communication Technology atau disingkat sebagai ICT yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, contoh-contoh penerapan IoT dalam kehidupan nyata seperti monitor pedestrian, lalu lintas, CCTV, sistem monitor pasien, pengendali cahaya penerangan, air conditioner, dan kendaraan otomatis. Nah, tadi sudah dijelaskan kan apa tadi IoT? Jadi, IoT itu adalah sebuah alat yang ditanamkan oleh teknologi-teknologi yang dimana alat itu dapat mampu berkomunikasi dengan alat yang satu dan alat yang lainnya tanpa campur tangan manusia selama alat itu terhubung dengan internet. Dan juga tadi sudah disebutkan contoh-contohnya tadi kan seperti CCTV, lampu lalu lintas, dan juga alat monitor kesehatan, dan banyak juga seperti alat-alat yang bisa teman-teman bisa kita temukan di kehidupan kita ini tanpa kita sadari. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bro Raja. Bro Raja, jelasin ya. Oke guys, kali ini guys harusnya tadi mak gua yang jelaskan guys, tapi mak gua malah pergi ke pasar guys. Jadi dia nyuruh gua yang jelasin. Oke guys. Kali ini gua tadi disuruh sama adik gua tadi apa ya? Oh iya tadi gua disuruh jelasin apa tadi Big Data. Oke. Sekarang gua akan menjelaskan apa itu Big Data. Oke guys, jadi gua jelasin ya. Jadi Big Data adalah kumpulan-kumpulan data atau informasi yang didapatkan dalam jumlah yang banyak dan terus bertambah seiring waktu dan sulit diatur apabila menggunakan cara tradisional. Data dapat berupa angka, simbol, dan kata didapatkan melalui internet. Lalu data tersebut disimpan dalam satu tempat penyimpanan yang besar. Oke. Nah, tadi udah gua jelaskan tadi kan apa tadi definisi tentang big data. Nah, sekarang gua kasih lo contoh yang gampang banget yang mungkin lo bisa pahami. Oke. Nih. Nah, sekarang lo bisa lo lihat ini adalah keranjang ya. Nah, di dalam keranjang mereka mempunyai baju. Nah, bayangkan jika baju ini mengandung semua informasi yang kalian punya. Baju ini sepertinya kalian pergi untuk paginya kalian untuk bawa ke sekolah, siangnya kalian bawa main, lalu malamnya kalian bawa untuk pergi jalan keluar. Jadi di setiap menit waktu informasi yang kalian dapatkan akan disimpan di baju ini. Mau itu kalian belajar, mau itu kalian main bola, mau itu kalian ngopi, ngerokok, semuanya sudah tergantung dalam dan tersimpan dalam baju kayak gini. Nah, lalu baju ini kan sudah menyimpan berbagai macam informasi. Nah, jadi informasi ini pasti akan disimpan, tetapi sebelum disimpan dia akan diproses dulu. Dalam proses ini mereka akan mereka dimasukkan dalam keranjang, satu tempat keranjang semuanya dikumpulkan sampai penuh. Lalu informasi itu akan diolah seperti dicuci, disetrika,
Lalu semua informasi itu yang sudah diproses, mereka akan disusun. Nah, menjadi seperti ini. Baju-baju yang informasi sudah didapatkan disusun, lalu informasi itu akan disimpan dalam sebuah tempat penyimpanan yang sangat besar yang bisa menampung berbagai macam informasi yang kalian berikan. Contohnya seperti lemari ini. Nah, seperti itulah contoh sederhana bagaimana tentang big data. Nah, sudah paham kan apa tadi big data? Jadi big data itu adalah sebuah kumpulan informasi yang mereka dapatkan dalam jumlah yang sangat besar dan akan sulit diolah jika kalian menggunakan tradisional itu maksudnya seperti tulis tangan. Masa iya kalian akan ngumpulin informasi sebanyak itu? Jadi itulah gunanya big data, di mana mereka dapat menyimpan berbagai macam informasi, mau itu sekecil sedetik pun mereka tetap menyimpannya dalam akurat dan disimpan dalam tempat penyimpanan yang sangat besar. Nah, selesai udah paham kan? Nah, selanjutnya untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh bapak gua. Check it out. Oh, udah keren bapak ya. Oke, nah, oke. Tadi bapak tadi disuruh apa tadi ya? Oh iya, bapak tadi disuruh adik jelasin apa tadi ya? Aduh, bapak tadi lupa. Oh iya, machine learning sama AI. Oke. Bapak jelasin ya, Nana. Oke, mari kita lihat. Oke. Artificial Intelligence atau disingkat sebagai AI adalah sebuah teknologi yang dimana ia dapat meniru kecerdasan manusia mulai dari penyelesaian masalah, tingkah laku dan dapat mengambil keputusan yang rasional secara sendirian dengan cepat dan efisien. Nah, tadi kan sudah dijelasin tadi kan apa itu tadi AI sama machine learning. Jadi apa sih yang membedakan AI sama machine learning? Ya, machine learning itu hampir sama dengan AI ya. Jadi contohnya lebih gampang AI itu. Bukan, maksudnya machine learning. Contohnya saat pertama kali dulu bapak ingat waktu pertama kali bapak teman-teman pasti pernah coba pernah gini. Pertama kali kita beli handphone kan, lepas tu untuk pertama kalinya kita buka YouTube. Jadi waktu YouTube itu disiarkannya banyak sekali, mulai dari musik, cara memasak, video anak-anak, lagu, pasti banyak sekali. Tapi saat Pak D searching semua musik, besoknya bukan lagi yang macam-macam video. Yang ditunjukinnya cuma random aja. Nah, itu contohnya machine learning, di mana dia belajar dari untuk menyediakan apa yang kita cari di semalam. Contoh lainnya adalah seperti sensor wajah. Itu teman-teman pasti sering kan nonton di film-film itu. Jadi ada orang itu sensor wajahnya cuma nengok aja, dan mesin itu cuma memindai lalu dia langsung mengenali itu muka-muka wajah. Selanjutnya mungkin ada juga finger screen. Nah, itu finger screen itu teman-teman bayangkan banyak sekali finger screen orang-orang ini. Tapi saat kita colokkan jempol kita ke tempat machine learning, langsung ketahuan itu jempol jari kita. Padahal jempol jari kita itu banyak dari mereka. Mereka langsung tahu itu. Apa lagi? Banyak lagi. Seperti ini, media online juga sama seperti YouTube tu. Jadi mana kita lebih banyak suka nengok video-video ceramah, besoknya video ceramah ditunjukin semua. Jadi itu seperti machine learning, hampir sama seperti AI. Kalau AI itu mungkin teman-teman pasti mikirnya seperti robot yang bisa berbicara. Contohnya kayak asisten rumah saya itu yang internet, yang namanya Siri. Nah, itu saya belajar cara menggunakan HP itu dari Siri juga. Dia ajari saya macam mana itu. Nah, apalagi ada itu satu robot itu ya, siapa di mana saya pernah baca itu, dia udah macam mirip-mirip saja manusia tuh. Dia bisa balas apa saya ngomong, dia bisa mengasih tahu idenya apa itu, apa namanya? Itu Sophia itu namanya. Nah, itu AI itu namanya, teman-teman. Oke, udah paham? Adalah itu. Dah sakit tu ada orang mau beli juga. Ayo, dah. Assalamualaikum. Adik, dah selesai. Oke, guys. Nah, sekarang bagaimana? Sudah paham kan yang sudah dijelaskan oleh saya, Abang Raja dan Bapak Raja kan? Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, saya akan sedikit menambahkan dua hal. Yang pertama adalah IoT dan yang kedua adalah big data.
Nah, yang saya lupakan tambahkan adalah bahwa sebelum suatu benda itu dinamakan bisa disebut sebagai IoT atau Internet of Things, mereka harus memiliki 3 hal. Yang pertama, mereka memiliki sensor, yang kedua mereka memiliki konsumsi daya yang rendah, dan ketiga mereka memiliki security dan safety. Nah, apabila 3 hal ini sudah dimiliki, maka alat itu bisa disebut sebagai IoT. Dan yang kedua adalah big data. Sama seperti IoT, mereka memiliki 3 fondasi atau yang dikenal sebagai 3V. Yang pertama adalah volume, velocity, dan variety. Nah, volume adalah sebuah di mana tempat untuk menyimpan data itu besar atau kecil. Yang kedua adalah variety, yang itu dimaksud ada berbagai macam informasi dan data. Dan 3, velocity, yang dimana itu berbicara tentang kecepatan data itu dapat diproses. Nah, apabila 3 fondasi ini sudah ditemukan, maka itu juga bisa disebut sebagai big data. Nah, itu saja yang bisa saya dan keluarga saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila saya dan keluarga saya memiliki kekurangan dalam penjelasan, ada yang salah ataupun agak keliru, mohon dimaafkan, dan teman-teman bisa mengkoreksi penjelasan kami di dalam kolom komentar. Nah, itu saja salam dari saya dan keluarga Raja. Sampai bertemu lagi di next video Raja Diare Education. Bye bye.